Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara pada malam hari ini. Dan juga pemirsa dimanapun Anda berada masih dalam suasana lebaran. Tentunya kami mengucapkan selamat merayakan lebaran. Minal aidin wal faizin. Dan kami turut mendoakan semoga Anda dan keluarga diberikan kesehatan dan selalu kebahagiaan setiap saat. Baik, langsung saja pada malam hari ini topik kita sangatlah menarik berjudul Hatimu Penentu Bahagiamu. Untuk itu kita sambut dengan meriah Bapak Mario Teguh. Sahabat Indonesia yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang super, minal aidin wal faidin, selamat hari raya. Kami tidak mengatakan kalau kami bersalah. Kami pasti telah banyak bersalah di dalam 2 tahun pelayanan kami ini, sehingga kami harus memohon kemudahan di hati Anda untuk memaafkan kami dan menerima kami, bahwa kami semua di sini, rekan-rekan baik Anda di Metro TV dan MT Super Club sedang belajar untuk melayani bagi kebahagiaan Anda. Itu. Nah, topik kita malam ini adalah hatimu adalah penentu bahagiamu. Betul. Gitu ya Mas Yuli. Sahabat Indonesia yang super, memang ada segumpal daging di tubuh kita ini kalau ia baik, seluruh tubuh kita, bukan hanya tubuh kita, tapi seluruh kehidupan kita akan baik. Siapapun di dalam kesulitan hidup yang sesulit-sulitnya akan tetap menemukan kemungkinan untuk berbahagia apabila hatinya tidak putus berharap. Harapan adalah penghubung antara kita dengan Tuhan. Harapan adalah yang menghubungkan selemah-lemahnya kita dengan sebesar-besarnya kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan. Nah, di dalam topik kita, kali ini kita bicara bagaimana kita mengelola hati, sehingga tidak kita salah menggunakan rasa untuk mengelola rasa, supaya kita menemukan cara untuk mengelola rasa dengan cara berpikir yang lebih logis. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama Pak Mario bicara mengenai hati, banyak orang memiliki konsep yang berbeda. Hati itu apa? Kemudian saya ingin langsung menyambung ke berikutnya. Bolehkah Pak Mario menjelaskan lebih detail mengenai soal rasa, mengelola rasa tadi Pak? Super sekali. Terima kasih Mas Suli. Sahabat Indonesia yang super, yuk kita lihat dulu poin pertama, bahwa hati adalah penerima berita langit. Berita dari langit itu disampaikan kepada kita melalui indera yang namanya hati. Di situ kita bisa mengerti, dan ada 2 macam jenis hati dalam keadaannya. Yang pertama adalah hati yang gelisah, adalah hati yang memperingatkan. Maka siapapun yang sedang gelisah sebetulnya sedang diperingatkan untuk kembali melakukan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada orang melakukan kebaikan lalu gelisah. Selalu orang yang keluar dari garis kebaikan itu gelisah, itu sebabnya dia diingatkan. Nah, yang satu lagi adalah hati yang rindu damai. Ini adalah hati yang mengundang. Kalau ini hati yang gelisah, selalu adalah hati yang berkutat di masalah yang sama. Sedangkan hati yang rindu damai ada arahnya. Itu sebabnya hati yang rindu damai adalah hati yang mengundang. Hati yang gelisah adalah hati yang memperingatkan. Sehingga sahabat-sahabat saya yang dikasihi Tuhan, yuk kita periksa. Apakah hati Anda sekarang sedang gelisah atau sedang merindukan kedamaian? Dengannya kita akan jadi tahu, apabila gelisah keluarlah dari keadaan itu, apabila Anda rindu kedamaian, segeralah usahakan pergaulan, cara berpikir, bersikap, berlaku yang mendekatkan kita kepada kedamaian. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, satu pertanyaan yang masih berkaitan dengan penjelasan Pak Mario barusan mengenai arah Pak. Apabila kegelisahan hati yang muncul itu adalah karena seorang manusia tersebut tidak tahu arah yang seharusnya dia ikuti, apa yang bisa Bapak katakan? Super sekali. Ini, sahabat Indonesia yang super, izinkan saya mengenalkan satu konsep sederhana, yaitu first
understanding. Pengertian pertama. Hampir semua orang yang tertipu sebetulnya tahu dia akan tertipu. Tetapi mengizinkan hatinya dikalahkan oleh pikirannya. Contohnya, ini modelnya penipu. Itu hatinya memberikan pengertian pertama. Lalu pikiran kita, tapi enggak, mobilnya bagus. Tuh? Lihat jamnya, emas semua. Bahkan gigi palsunya, lihat. Emas semua. Ada mereknya lagi. Kita mengakali hati dengan kalkulasi-kalkulasi karena nafsu. Karena kepentingan kita untuk untung dari milik orang lain yang banyak. Itu sebabnya semua penipu tampil kaya, tampil mudah memberi, janjinya besar. Supaya pikiran kita mengacaukan pengertian pertama. Nah, orang-orang yang mengerti first understanding ini akan berhati-hati dan belajar. Kalau sudah usianya 50 tahun dan masih sering tertipu, berarti dia ada 50 tahun merasa pertama yang dibantahnya. Kalau 30 tahun sukses, berarti dia 30 tahun belajar mengenali perasaan pertamanya dan patuh. Kalau kita patuh pada perasaan, itu yang disebut kata hati. Itu yang disebut pemberitahuan yang menyelamatkan. Itu masuk. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kini kita beri kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan. Yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan. Saya persilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Saya Ganjar dari Ciputat. Yes Pak Ganjar. Saya mau tanya bagaimana kalau khususnya untuk saya pribadi, kalau punya penyakit keras hati, terutama kalau dikasih tahu sama dengan orang lain, sulit untuk menerimanya. Itu siapa yang begitu? Saya lebih tepat. Oh Bapak. Iya. Sudah tahu itu ya? Iya sudah tahu, tapi masih sulit untuk menerima nasihat dari orang itu. Good. Ya, terima kasih. Super sekali. Ini pertanyaan yang baik. Ada sebuah cerita. Anggap saja ada sebuah conversation, ada pembicaraan. Ini fiktif, hanya sebagai ilustrasi. Ada seorang bertanya kepada Tuhan. Tuhanku yang maha kaya, uang $1 miliar itu berapa nilainya bagimu? Terus Tuhan mengatakan, itu hanya 1 sen bagi Tuhanmu. Oh sedikit ya, gitu. Nah, kalau 1 juta tahun, itu berapa lama bagi Tuhan? Oh, itu hanya sedetik. Gitu. Terus kalau gitu, Tuhan, aku minta uang $1 miliar. Terus Tuhan berkata, tunggu sebentar ya. Bapak mau menunggu berapa lama untuk menjadi pribadi yang mudah dimuliakan Tuhan? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Berarti hati itu hati yang gelisah. Sekarang diganti menjadi hati yang merindukan kedamaian. Super. Super sekali Pak Mario. Kita akan break sejenak Pak. Saya satu pertanyaan lagi yaitu mengenai bahagia Pak. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita memasuki segmen kedua, Pak Mario. Yes. Tadi di segmen pertama saya sempat bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana pendapat Bapak mengenai konsep kebahagiaan. Silakan Pak Mario. Terima kasih Mas Suli. Izinkan saya berdiri Mas. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya mengulangi pengertian kita mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kegembiraan dalam rasa damai, dalam kedamaian yang penuh kesyukuran. Berarti orang berbahagia itu bergembira, yes. Tetapi banyak orang mengerti kebahagiaan hanya pada kegembiraan. Nah, yang harus dipesankan adalah bahwa kalau hanya untuk kesenangan, untuk gembira-gembira, yang palsu-palsu cukup. Tetapi apabila untuk kebahagiaan, kita tidak bisa menghindari yang benar, yang baik. Nah, damai berarti ada perasaan seimbang. Bahwa yang kita miliki kita dapatkan secara hak. Bahwa yang kita katakan sesuai dengan yang kita lakukan. Dan yang kita lakukan sesuai dengan yang kita katakan. Dalam kata lain, amanah. Tidak mungkin ada orang bisa damai kalau dia tidak amanah. Nah, dalam kesyukuran
hanya keberhasilan mencapai kebaikan yang bisa disyukuri. Tidak ada pencuri bersyukur berhasil mencuri. Terima kasih Tuhan, korupsiku hari ini kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, berarti kalau begitu, kebahagiaan, kalau itu kegembiraan, dalam rasa damai yang penuh kesyukuran, kesimpulannya hanya orang baik yang bisa bahagia. Hanya orang baik. Orang tidak kira. Tidak boleh membatalkan kebahagiaan kita jangka panjang. Nah, Mas Uli, di antara kita yang muda merasa bilang nanti kalau aku sudah tua baru sembahyang. Kalau sempat tua. Coba. So kalau begitu itu. Super sekali Pak Mas. Terima kasih Pak. Lalu yang kedua, apakah itu kali yuk kita lihat yang horizontal disebut kemampuan, oke. Yang tegak disebut iman. Ya, kita ambil dulu. Yuk kita ganti tintanya. Kalau orang kemampuannya hebat, dia tidak begitu tinggi, ini